Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teman bapak kula Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Beberapa kiai yang tanpa ngurangi rasa hormat, saya hormati semua. Ini ada beberapa Gus. Ini saya ngaji insyaallah seperempat jam. Seperempat jam nanti yang menghisap Gus Kausar berapa Gus? 10 menit. 10 menit. Begini, sebetulnya saya membela semua umat Islam itu ahlul jannah. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya, terus seakan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju, karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus, boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang nggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai nggak apa-apa. Itu. Tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah. Itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan, ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalim tapi betul cerdas. Jadi itu bukti beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madzhab Syadzili, kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan apa? Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan.
Kilali, kata Abdul Hasan Asyadili, saya pernah dapat hatif, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu nggak perlu diterjemah tadi ada, karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. Kata hatif tadi, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asayya wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'dila bika an husniz dzanni billah ila su'iz dzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu layak luwana rojulun bimroatin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya. Layak luwana rojulun bimroatin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, terus kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abdul Hasan Asyadili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka, gunanya apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya. Ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar doktor, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 + 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 + 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Enggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya kalau saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 + 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 + 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi.
Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya itu berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salam. Akhirnya mikir deh. Ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalah kan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya, lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu enggak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP enggak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi. Karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Pak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawur di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja karena. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Bener Gus Riza tadi gosok saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum judatan illa kabirallahum itu si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal saya kan enggak bawa.